واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد أبي القاسم الأمين وآله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ikhwani, kita bertemu kembali dalam Muhammadun sallallahu alaihi wasallam al-insanul kamil. Kesempurnaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya mencakup terhadap hal-hal yang telah kita sampaikan di depan, dalam akal, dalam kekuatan badan dan sebagainya, tapi di antara kesempurnaan Rasulullah juga yang lain tentu saja. Di sini kita akan berbicara tentang kesempurnaan ilmu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebetulnya kalau kita ingin berbicara tentang ilmu, tentu beliau adalah seorang nabi tak mungkin beliau tidak mempunyai ilmu yang sempurna. Hanya saja dalam kesempatan kali ini untuk mempertegas hal itu, cukuplah saya kira adalah firman yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullah 'alaika 'azima. Allah menurunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Qur'an dan hikmah ilmu. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, dan Allah mengajarkan kepadamu apa yang tidak kamu tahu. Ma lam takun ta'lam, dalam ilmu usul fiqh dikatakan dengan lafal umum ma, jadi tidak dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah kehendaki Allah beritahukan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja yang dimaksud ini adalah beliau ilmunya adalah ilmu pemberian Allah Subhanahu wa taala, tidak sama dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah pantas ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, inna atqakum wa a'lamakum billah ana. Orang yang paling takwa dan yang paling tahu tentang Allah Subhanahu wa taala adalah aku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah juga berfirman dalam Al-Qur'an, Allah adalah alimul ghaib, fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasul. Bahwa yang mengetahui semua perkara gaib adalah Allah, hanya Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, yang mengetahui hanya Allah, kecuali Allah akan memberikan tahu kepada orang yang beliau ridai, yang Allah ridai. Dan tentu saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk dari mereka yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak heran jika dalam hadis sahih Sayyidina Hudzaifah bercerita bahwa suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dari sejak salat subuh, kemudian berhenti salat zuhur, kemudian setelah berhenti salat zuhur, setelah salat asar melanjutkan khutbah, salat asar sampai kepada salat maghrib. Berkhutbah menyampaikan segala sesuatu. Kata Sayyidina Hudzaifah, tidak ada sesuatu apapun kecuali telah beliau beritahukan sejak dari zaman beliau sampai hari kiamat. Maka dikenallah Sayyidina Hudzaifah bin Yaman ini adalah sosok yang dikenal dengan sahibu sirrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang mengetahui beberapa rahasia. Bahkan diceritakan Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu dalam masa kepemimpinannya, beliau tidak akan mensolati salat jenazah pada seseorang kecuali dia bertanya kepada Sayyidina Hudzaifah, wahai Hudzaifah, pernahkah kamu tahu bahwa orang ini telah disebutkan oleh Rasulullah sebagai sosok yang munafik, karena memang Sayyidina Hudzaifah al-Yamani, beliau diberikan rahasia oleh Rasulullah, orang-orang munafik yang tidak dikasih tahu kepada orang-orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pengetahuan ini, terutama dalam kisah Isra dan Mi'raj. Beliau diberitahukan tentang apa yang ada, perjalanan surga, perjalanan sebelum neraka dan lain sebagainya. Diberitahukan tentang kondisi-kondisi manusia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kamal dalam ilmunya.
Maka dikatakan oleh Imam Busiri ilmu lauhi wal qalami, ilmu lauhi wal qalami itu mengarah kepada satu hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW oleh Allah suatu saat diberi kesempatan untuk melihat ilmu lauhi wal qalami. Ada banyak orang yang mengatakan bahwa Imam Al-Busiri gara-gara ini menjadi kafir karena menyamakan ilmu Allah dan ilmu Rasulullah. Ma'adallah. Jelas tidak mungkin. Ilmu Allah itu tidak terbatas. Apakah Anda akan mengatakan ilmu Allah hanya lauhi wal qalam? Ilmu Allah tidak terbatas. Dan itu tidak semuanya diberitahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Illa man irtada min rasul. Jadi ada beberapa yang diberitahukan oleh Rasul, oleh Allah kepada beberapa orang yang Allah kehendaki. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai kamalul ilm, kesempurnaan ilmu yang menjadikan beliau adalah atqan nas. Dengan ilmu inilah beliau menjadi takwa. Inna atqakum wa a'lamakum billah ana. Orang yang paling bertakwa, orang yang paling mengenal Allah adalah aku. Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirimkan bantuan Anda, donasi Anda, dan konfirmasi kepada nomor yang tertera di bawah ini. Ini adalah nomor rekening atas nama Pondok Pesantren Najmul Al-Mursyidin. Terima kasih, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalasnya.